karena cinta kepada umat Rasulullah SAW, biar badan saya hancur binasa. Kadang orang itu disangka kita ini robot. Kalian pikir enak ya jadi seorang Habib Bahar? Nggak enak. Saya dakwah keliling dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, melewati lautan, melewati sungai. Dakwah, sebarkan agama, menerangkan mana halal, mana haram dengan berbagai cara. Dari saya masih muda, dari saya masih kecil, saya keliling kemana-mana sampai sekarang. Yang bikin enak, nggak enak. Kalian belum pernah merasakan hinanya, pahitnya, susahnya dakwah. Kalian belum pernah merasakan ketika sampai di bandara dihadang dengan pedang, dihadang dengan senjata. Saya sudah makan itu semua. Saya 11 kali masuk penjara. Demi apa? Demi membela kalian sebagai umat Muhammad. Saya tanya, saya berkali-kali masuk penjara, saya penjahat. Saya penjahat. Saya koruptor. Saya jual aset. Saya pengkhianat bangsa. Saya makan uang rakyat. Kenapa? Saya berkali-kali di penjara, bahkan ketika saya dibawa ke Nusa Kambangan, tahu Nusa Kambangan? Cilacap, penjara di tengah laut. Di borgol tangan saya, borgol tangan nyambung ke borgol perut, borgol perut nyambung ke borgol kaki. 3 borgol. Dibikin kayak penjahat kelas kakap. Gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya, yang dimana ketika itu saya bilang, waktu lagi musim-musim corona itu, saya baru bebas penjara. Saya bebas siang, malamnya saya ceramah. Saya sudah tahu ini kalau saya ceramah risikonya di penjara. Tapi tetap saya ambil risiko itu. Saya bilang, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, wahai presiden, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi kalian tidak beri kebutuhan pokoknya. Kalian mematikan rakyat atau mau menghidupkan rakyat? Itu dibilang provokasi. Saya tanya, itu provokasi atau pembelaan? Yang benar. Provokasi atau pembelaan? Yang kedua, saya bilang, mal-mal milik asing, hotel-hotel milik asing kalian buka. Akan tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu benar apa salah saya ngomong? Tapi menurut mereka salah itu. Itu pembelaan, bukan? Pembelaan bukan? Tapi bagi mereka itu provokasi. Yang ketiga saya bilang, berapa banyak pengangguran anak-anak muda di Indonesia yang tidak punya kerjaan, tetapi di masa corona ini tenaga kerja dari asing, dari Cina kalian kirim terus. Lagi corona kalian kirim. Harusnya orang nggak boleh keluar pergi. Rakyat kalian kurung, orang asing kalian kirim jadi tenaga kerja. Sedangkan masih banyak anak-anak muda kita yang pengangguran. Itu salah saya ngomong gitu. Jawab, salah. Salah. Tapi katanya provokasi. Provokasi apa pembelaan? Provokasi apa pembelaan? Berarti yang goblok saya atau mereka yang ngomong itu provokasi? Yang goblok siapa? Yang nggak belajar siapa? Yang nggak sekolah siapa? Yang biadab siapa? Memang provokasi, memprovokasi. Itu ceramah itu adalah ceramah provokasi.
bagi orang-orang yang menganggap itu provokasi. Kenapa? Lidah saya ini kayak alkohol. Kalau kena kulit yang ada luka, alkohol kena kulit yang ada luka, perih nggak? Perih nggak? Tapi kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol ada nggak? Ada nggak? Kalau ada pejabat aparat yang bangsat, yang biadab, kena di mulut saya, dengar ceramah saya, hatinya nggak enak, nah berarti aparat bangsat itu. Kayak alkohol tadi, betul? Tapi kalau dia baik, tujuannya lurus, lempeng, ya nggak boleh kenapa-napa. Betul? Jadi itu nggak enak juga saya itu, saudara. Risiko paling kecil penjara, risiko paling besar dibunuh. Makanya tadi saya bilang, saudara, yang penting saya duduk, jamaah udah lihat, terus nanti kita tutup doa. Tapi sebelum saya tutup, biar bawa barokah, biar bawa manfaat, biar bawa ilmu, sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya hari ini, yaitu hari Asyura. Hari ini adalah hari Asyura, yang dimana pada hari ini adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang suci, hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menolong hamba-hambanya, menolong para nabi dan rasulnya, menggembirakan hati orang-orang yang dicintainya pada tanggal 10. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Allah Adam itu pada hari Asyura. Jadi Nabi Adam Allah turunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basra. Selama 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Ketika di kota Mekah baru Allah terima. Menurut para ulama itu pada hari Asyura 10 Muharram. Yang kedua, Allah menyelamatkan perahu Nabi Allah Nuh daripada banjir, itu pun pada hari Asyura 10 Muharram. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api Namrud, itu pada 10 Muharram. Jadi banyak Allah menyelamatkan para nabinya, para rasulnya, itu pada tanggal 10 Muharram. Dan pada tanggal 10 Muharram juga Allah memenangkan Al-Imam Husain ibn Ali ibn Fatimah bint Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa Allah menangkan? Ya, karena pada tanggal 10 Muharram beliau wafat. Kakek kami wafat, kakek kami meninggal dunia, disembelih kepalanya, saudara-saudara. Disembelih tepat pada hari ini 10 Muharram, perang yang bernama Perang Karbala. Perang 71 anggota anak cucu Rasulullah, 71 keluarga Rasulullah melawan puluhan ribu pasukan yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Mereka yang mengundang Imam Husain untuk datang, mereka juga yang membunuh Imam Husain. Padahal sudah dijelaskan oleh Anas bin Malik, wahai Husain, jangan kau pergi ke Kufah. Gulubuhum ma'ak, asuyufuhum alaik. Orang-orang Kufah itu hati mereka mencintai kamu,
Tapi di saat yang sama pedang mereka terhunus untukmu. Jangan kau percaya, karena ayahmu Imam Ali dibunuh oleh mereka orang-orang Kufah. Tetap Imam Husain ingin pergi. Kenapa? Karena beliau sudah tahu. Saja beliau pasti terbunuh pada 10 Muharram. Dan beliau bilang, aku tidak mau meninggal, aku tidak mau menumpahkan darah di tanah suci kakekku ini, yaitu Madinah. Karena beliau melakukan perjalanan rombongan bersama anak-anak kecil. Yazid bin Muawiyah yang ketika menjadi khalifah ketika itu memerintahkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur untuk mencegah pasukan Imam Husain. Imam Husain hanya dengan pasukan 11 yang pakai kuda, yang lain jalan kaki. Imam Husain, Sayyidah Zainab, adiknya beliau, anak-anaknya, Husain al-Akbar, Husain Ali al-Akbar, Ali al-Awsat, yakni Ali Zain al-Abidin, Ali al-Asghar, kemudian Ruqayyah, Fatimah. Bayangkan putri-putri Rasulullah SAW ketika di perjalanan dicegat tepat di padang yang bernama Karbala. Makanya Karbala itu dinamakan Karbun wa Bala. Di situ ada sungai yang bernama Sungai Efrat. Sungai tersebut ditutup oleh Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya, sehingga selama berhari-hari Imam Husain, cucu Rasulullah, dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya tidak minum. Sampai satu waktu Imam Husain membawa anaknya yang paling kecil, yaitu Ali al-Asghar. Beliau bawa anaknya, beliau berkata, wahai Ubaidillah bin Ziyad, tidak usah kalian kasihani kami yang dewasa, tapi tolong kasihanilah anakku yang masih bayi ini. Dia menangis berhari-hari kehausan karena kalian menutup Sungai Efrat. Tolong berikan minum anakku yang masih kecil ini, anakku yang tidak berdosa ini. Bukannya minuman yang didapat, tetapi anak panah terus. Dipanah tepat terkena di leher anak beliau yang beliau pegang. Meninggal 10 Muharram. Beliau pegang anaknya dan beliau angkat, Allahumma syahad hadzal kurba, ya Allah, saksikanlah pengorbanan ini, ya Allah. Cucu Nabi Muhammad dibunuh oleh orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kejadian ini saya lihat persis sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Akhirnya ketika beliau lihat anaknya meninggal, beliau berkata, semoga engkau yang memanah anakku, tidaklah engkau mati, kecuali engkau mati dalam keadaan kehausan. Akhirnya orang tersebut langsung kehausan. Dia pergi ke Sungai Efrat, dia minum air terus-terus, tidak berhenti sampai perutnya besar, sampai pecah perutnya. Mati saat itu juga dalam keadaan haus. Terjadilah peperangan. Satu persatu pembela Imam Husain maju ke depan dengan gagahnya. Para putra-putra Rasulullah, para anak-anak Rasulullah, para keluarga Rasulullah, tanpa ada rasa takut, mereka melawan puluhan ribu pasukan. Satu-satu maju melawan puluhan ribu pasukan. Padahal mereka tahu mereka pasti mati. Satu persatu terbunuh, satu persatu terbunuh. Hasan al-Awsat, Ali al-Akbar meninggal. Semua terbunuh. Tinggallah Imam Husain dengan kuda putihnya. Beliau naik dan beliau berkata, demi Allah, sambil dengan kuda dengan pedangnya yang bermata dua, aku datang kemari bukan untuk merampas hak kalian, bukan untuk memerangi kalian, tapi aku datang kemari
untuk melawan kebatilan, untuk menegakkan ajaran datukku, menjaga agama dan syariat datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi kalian. Siapa yang ingin pulang maka pulang. Siapa yang ingin bertarung maka bertarunglah denganku. Bertarunglah dengan Husain selama hampir 2 jam sendiri melawan Tuhan ini. Sampai badan beliau tergores-gores, terkena anak-anak, sampai beliau tidak kuat, sampai beliau mau rubuh. Ketika beliau mau rubuh, tidak ada satupun yang berani ingin memenggal Sayyidina Husain. Kenapa? Mereka tahu Imam Husain yang selalu dicium bibirnya oleh Nabi Muhammad. Mereka tahu Imam Husain satu-satunya yang berani naik kuda-kudaan di punggung baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang berani? Tetapi datanglah manusia Jahannam yang bernama Shimr bintil Jawshan. Shimr bintil Jawshan datang. Dia duduki dadanya Imam Husain. Apa kata Imam Husain? Imam Husain tertawa sama saya. Ketika Imam Husain tertawa, Shimr berkata, "Kenapa kau tertawa?" Kata Imam Husain, "Memang benar apa yang disampaikan kakekku, bahwasanya aku akan mati, akan terbunuh oleh manusia yang wajahnya lebih buruk daripada babi, yaitu engkau, wahai bintil Jawshan." Dipotong lehernya Imam Husain, dipotong sampai putus. Ketika leher suci tersebut putus, taruh di ujung tombak, kemah-kemah dibakar. Putri-putri Rasulullah, cucu-cucu perempuan Rasulullah ditawan. Ini kejadian 10 Muharram. Ditawan bagaikan binatang. Yang tersisa laki-laki cuma satu. Siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Karena beliau dalam keadaan sakit. Andaikan Imam Ali Zainal Abidin waktu itu beliau ikut kemudian mati terbunuh, maka tidak akan ada yang namanya habaib. Karena putus. Beliau saat itu masih hidup dan beliau yang paling dijaga oleh Sayyidah Zainab. Makanya Sayyidah Zainab berkata, "Na'am, ana ukhtul Husain. Husain alladhi da'awtumu thumma qataltumu." Ya, aku adalah saudara Husain. Husain yang kalian undang dan Husain yang kalian bunuh. Kalian yang mengundangnya dan kalian yang membunuhnya. Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin. Waktu beliau berkhutbah sambil diborgol tangannya, perutnya, kakinya. Beliau berkhutbah kepada umat yang berada di Kufah. Beliau berkata kepada Yazid, "Ya Yazid, Muhammad jaddi au jaddak. Lau takun Muhammad jaddak faqad kadzabta." Wahai Yazid, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau kau berkata Muhammad kakekmu, maka kau telah berdusta. Tapi kalau kau berkata Muhammad adalah kakekku, kenapa kau berani membantai anak cucuku? Kenapa kau berani menyembelih bibir, leher, bibir yang selalu dicium oleh Rasulullah? Jadi kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Imam Husain dibunuh pada 10 Muharram. Imam Hasan diracun. Imam Ali Zainal Abidin masuk penjara. Imam Muhammad Al-Baqir dari penjara ke penjara lainnya, dari penjara ke penjara lainnya diasingkan, dakwahnya ditutup. Kenapa saudara-saudara? Karena beliau yang paling depan untuk melawan kezaliman pejabat.
Kesaliman pemerintah. Nah, darah beliau yang mengalir di dalam tubuh kami, sehingga kami tidak akan pernah diam. Saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran, tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat penderitaan rakyat, kesusahan rakyat. Rakyat tidak adil, rakyat tidak disejahterakan, rakyat tidak dimakmurkan, pejabatnya zalim kepada rakyat, pejabatnya membohongi rakyat, tipu-tipu rakyat. Maka selama itu saya yang akan berada di barisan paling depan membela rakyat, bangsa, negara Indonesia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Ngancem-ngancem penjara lagi. Bodoh amat saya sama penjara. Saya udah berkali-kali, 11 kali keluar masuk penjara saya. Ada nggak saya kapok? Ada nggak saya kapok? Jangan ceramah keras-keras. Nanti Habib ditahan lagi. Tahan aja. Penjara aja. Sudah muak. Saya sudah bosan melihat kesaliman, mungkar, kemaksiatan, kesesatan yang dibiarkan di Indonesia. Salah satunya ini si bangsat anjing, Panji Gumilang. Makanya saya sampaikan kepada para aparat kepolisian, khususnya Bareskrim Polri. Bareskrim Polri, saya Bahar bin Smith, kami umat Islam, ormas-ormas Islam, masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis taklim, kami masih percaya kepada kalian sebagai polisi untuk menangani kasus ini. Makanya kami tidak melakukan pergerakan apapun. Makanya saya tidak memimpin gerakan apapun. Kenapa? Karena saya masih percaya kepada kepolisian. Tapi kepercayaan kami jangan disalahgunakan, gitu. Ini udah berapa minggu? Udah hampir mau sebulan, kok belum ditahan juga? Kok belum ditangkap juga? Jangan sampai ada lobby-lobby politik. Jangan sampai ada lobby-lobby hukum. Saya kemarin datang diperiksa jadi saksi, langsung tersangka, langsung ditahan. Hal itu juga Habib Rizik diperiksa juga jadi saksi, naik statusnya tersangka, ditahan. Hal itu juga. Ini Panji Gumilang anjing siapa gua ditahan? Siapa? Saya nggak peduli backingnya siapa. Mau backingnya si Panji jenderal ke? Jenderal, presiden, ketua partai, atau jangankan itu negara luar, siapa? Amerika, Rusia, Cina. Saya nggak peduli siapapun backingnya. Jangankan manusia, iblis backingnya saya makan, saudara. Jangan. Kita masih percaya kepada kepolisian, betul? Makanya kita masih kasih udah dari polisi, itu urusannya polisi. Tapi Pak Polisi ingat, Bareskrim ingat, jangan salah gunakan kepercayaan kami, yaitu umat, betul? Betul. Yang lurus lah, yang adil lah. Kagak aja bisa kok ditahan sehari langsung bisa. Ini kenapa? Malah pakai klarifikasi lagi. Nanti klarifikasi habis itu naik statusnya jadi saksi, periksa jadi saksi, nanti pulang lagi. Dari jadi saksi bisa tersangka, bisa enggak. Kalau tersangka juga bisa ditahan, bisa juga penangguhan penahanan. Kan belum tentu, belum pasti, belum jelas, betul. Nah, makanya nggak apa-apa kalau saya nggak apa-apa. Kalian mau main-main, nggak apa-apa, silahkan main-main. Nanti saya ajari bagaimana cara mainnya. Saya kan udah bilang, saya udah sumpah.
Di TV One sudah bersumpah, di depan Menko Polhukam sudah bersumpah, sampai hampir perang waktu itu. Sudah panas. Saya bilang, "Hei polisi, siapkan rifle kalian, siapkan senjata kalian, kami siap masuk ke dalam. Semua yang hadir, siap masuk, siap." Itu saya tahan. Kalau enggak, polisi yang paling cuma berapa puluh orang. Tapi tidak, kami masih ikuti aturan. Tapi kalau aturan yang kalian bikin, aturan itu yang kalian langgar, maka kami pakai aturan kami sendiri. Betul? Betul. Betul. Saya tanya masyarakat Jampang Sorade, muak nggak dengan hal seperti ini? Muak nggak? Muak nggak? Muak nggak? Andaikan Panji Gumilang tidak ditangkap, siap nggak datang ke Indramayu? Siap nggak datang ke Indramayu? Siap nggak ratakan Al-Zaitun? Siap nggak seret Panji Gumilang? Saya bersumpah, kalau kepolisian tidak menyelesaikan, pemerintah tidak menyelesaikan, Panji Gumilang duduk santai-santai, enak-enak, manis-manis, tidak ditahan, tidak ditangkap, tidak dipenjara, saya Pak Habib Smith akan saya ajak seluruh umat Islam Jawa Barat, Banten, Jakarta datang ke Indramayu, akan kami ratakan Al-Zaitun dan kami seret Panji Gumilang. Kita gantung Panji di Monas dan kita lempar pakai batu sampai mati saudara. Kenapa? Yuhilla damu, halal darahnya orang seperti itu. Makanya pemerintah jangan dipikir kita diam. Kami diam tapi kami memperhatikan. Kami diam tapi kami perhatikan. Jadi itu saja pesan saya. Panji Gumilang nggak ditangkap, kalian tunggu tanggal mainnya. Bahar bin Smith yang atur. Siap turun komando. Siap turun komando. Diam-diam aja. Ya, diam-diam. Tahu-tahu dapat komando, kerak, betul. Gak apa-apa, nanti dia saya jadi penjara. Kalian nggak bakal di penjara. Jadi penjara pasti saya nanti. Kenapa? Karena saya provokatornya. Iya, yang di penjara saya nggak masalah, nggak apa-apa. Di penjara, andai kan Panji Gumilangnya mati, saya kena pasal 170 ayat 3. Apal sih itu. 351 ayat 3. 338 ayat 1 atau ayat 2. 340 nggak mungkin, karena 340 berencana. Jadi bisa jadi juga mereka masukin. Kalau kena 340 ya udah. Kalau enggak hukuman mati saya seumur hidup atau enggak 20 tahun. Nggak apa-apa, saya ambil itu risiko, gampang. Biarin kalian di penjara, biar saya di penjara. Yang penting kita hilangkan kesesatan dan menyelamatkan putra putri bangsa Indonesia. Betul? Betul? Nggak apa-apa, biar saya di penjara, nggak apa-apa. Jangankan cuma di penjara, demi menyelamatkan bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi umat, demi Islam. Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harganya murah, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Ayo saya tanya nih warga Jampang, masyarakat Jampang Sorade. Ini tempat jauh, ini tempat jauh banget. Ciwaru Bib, Ciwaru. Jampang Ciwaru Bib. Ada kan bahasa jin buang anak, ya kan? Kalau saya bilang enggak, saya bilang ke murid-murid saya begini, ini tempat kalau ada jin mau nikah lagi, terus dia takut sama istri pertama, dia datang di sini. Karena istri pertamanya nggak bakal tahu kalau si jin itu istri kedua nih. Saking belok dalamnya. Tapi Masya Allah, semangatnya luar biasa. Bayangkan jam 4 udah mau setengah 5 ini, masih duduk, masih bertahan.
tapi masih kalah. Saya ceramah di Pekojan, satu malam itu saya ada 16 tempat. Satu malam 16 tempat. Yang keburu cuma 13. Terakhir saya ceramah habis subuh di daerah Pekojan. Jadinya masih mending belum subuh. Itu bagaimana mereka? Nunggu dari Ba'da Isya sampai subuh jamaah. Habis subuh baru saya ceramah. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Sebenarnya saya pengen panjang lebar menguraikan tentang Muharram, tentang tahun baru Hijriah. Tapi itu, ya. Jadi nanti hari ini, nanti pagi puasa Asyura. Karena tidak ada puasa yang lebih baik setelah puasa Ramadan selain puasa Asyura. Nah terus apalagi yang sunnah? Satu, puasa wajib, sunnah yang mendekati wajib. Dan sampai nggak puasa, ya puasa ya. Yang kedua, pakai celak, tahu celak? Sifat. Kalian yang laki-laki pakai sunnah, itu sunnah di 10 Muharram. Pakai sifat, apa namanya? Sifat ya? Sedong, bukan sedong. Celak. Oke, celak kan hukumnya sunnah. Kalian pakai celak itu hukumnya sunnah. Karena Rasulullah wulida makhulan. Rasulullah lahir dalam keadaan bercelak. Maktunan. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Maktu asurroh. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan terputus tali pusarnya. Jadi yang pertama, hari ini yang sunnah apa? Jawab sama-sama apa? Kedua, memakai celak. Memakai. Ketiga, mandi lihatin. Saya niat mandi sunnah 10 Muharram. Itu sunnah. 3. Yang keempat, menyambung tali silaturahmi. Datang ke saudara-saudara, ngumpul bareng, hukumnya sunnah. Yang kelima, mendatangi orang soleh. Mendatangi orang soleh sambil membawa sesuatu. Nasi apa kek, beras kek, apa kek. Datang ke orang soleh, bawa berkah ya, bawa kasih apa. Kalau orang zaman dulu tuh kayak buah-buah atau apa gitu. Jadi datang ke ustaz-ustaz, ke kiai-kiai, ke ajengan-ajengan, kasih itu. Itu hukumnya sunnah di 10 Muharram. Terus hukumnya sunnah, nah ini bagi suami. Hukumnya sunnah bagi laki-laki untuk memberikan nafkah lebih bagi istri pada 10 Muharram. Jadi kalau ibu-ibu biasanya dikasih sehari seumpama 100, berarti 10 Muharram ngasihnya 1 juta. Itu jangan bawa Pak, maunya sunnah enak aja Bu. Ya, bapak ini maunya sunnah yang enak doang. Giliran sunnah melebihi nafkah di 10 Muharram buat istri nggak mau. Paham? Siapa nanti ini kasih uang ke istri lebih? Ya kalau biasanya ngasih 50 ya kasih 100. Biasa kasih 100 kasih aja 200. Orang pada takut, muka-muka takut istri semua gitu. Paham? Itu sunnah-sunnah pada hari Asyura. Masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya jelaskan, tetapi ya waktu terus saya besok pagi acara di Banten di Caringin. Jadi dari sini langsung saya ke Banten. Makanya kadang orang mikir enak dari Banten, saya bilang jadi saya enak ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini kita pulang gak sia-sia. Kita pulang bawa berkah, bawa rahmat.
hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir